kira-kira yang membuat kan ada dorongan Bung Tomo ini betul-betul terjun di tengah-tengah eh, rakyat masyarakat ya untuk melawan penjajahan ini dan memerdekakan bangsa kita. Itu apa Mas yang mendorong paling pokok? Ya, Bapak sejak kecil, sejak remaja, memang nggak bisa sekolah karena keluarga sangat miskin. Kemudian Bapak bekerja kemana-mana mengumpulkan uang, dan Bapak itu suka menulis. Suka menulis, kemudian dia menjadi koresponden beberapa koran dan sebagainya. Tapi yang membina rasa kebangsaan dia itu adalah organisasi kepanduan. Kepanduan Bangsa Indonesia, KBI. Di situ dia dapat ilmu kepemimpinan dan sebagainya. Dan bapaknya itu suka mengajak Bapak Bung Tomo itu ke tempat diskusinya Dr. Sutomo, yang rumahnya di Surabaya itu kan. Jadi diskusi Parindra lah. Nah, jadi Bapak ikut diskusi, mendengar bagaimana para pemimpin berdebat dan sebagainya, termasuk juga di tempat-tempatnya H.W. Cokroaminoto di Surabaya. Jadi nah pada saat dia jadi wartawan, dia kan sering mengcover langkah-langkah tokoh-tokoh politik. Di situ dia kenalan dengan Pak Hasyim Asyari, dengan tokoh-tokoh pergerakan semuanya lah ya. Kemudian di situ dia makin mendalami soal kemerdekaan. Oleh sebab itu dia merasa bahwa jadi bangsa terjajah itu terhina. Ya, tidak semua orang bisa dapat pendidikan. Kalau nggak dekat dengan kekuasaan, nggak dapat pendidikan. Kalau nggak dekat kekuasaan, nggak bisa sekolah tinggi dan sebagainya. Dia merasa bahwa bangsa ini harus merdeka. Nah, situlah pada saat itu Bapak itu sempat datang jalan-jalan ke Jakarta. Setelah terjadi perebutan senjata di markas Jepang itu, Bapak sempat ke Jakarta untuk lihat apa sih yang dilakukan oleh Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, sidang-sidang di Bejambon dan sebagainya. Bapak Jakarta, dan yang nyambut itu karena Bapak waktu itu wartawan kantor berita Domai, sekarang Antara. Bapak ke Jakarta, yang nyambut ya ada Malik. Ada Malik ngajak Bapak keliling-keliling Jakarta, kemudian membawa Bapak ke lihat sidang-sidang BPU BPKI itu. Bapak lihat. Nah, semangatnya memang semangat ingin merdeka. Dan kalau merdeka itu kan tidak ingin dijajah, memperjuangkan keadilan. Sebab Pandu itu kan bicara soal kejujuran, bicara soal kemanusiaan dan sebagainya. Jadi Bapak merasa bahwa bangsa ini harus, nah, di samping masukan dari tokoh-tokoh politik itu, ya Bapak menggali sendiri rasa kemanusiaan itu. Dan Bapak pernah cerita pada saat di ultimatum oleh Sekutu, kan tentara Inggris kan, untuk menyerahkan senjata yang direbut dari Jepang pada tanggal 10 November. Bapak itu berapa hari sebelumnya itu kayak sakit gitu. Demam badannya kayak sakit seperti itu, dan Bapak merasa bangkit kesadaran revolusionernya. Ya, jadi bangkit kesadaran revolusionernya, Bapak ini harus berdiri. Nah, kebetulan saja sebelum ultimatum itu Bapak sudah membuat pemancar radio sendiri, karena Bapak merasa orang Surabaya itu tidak bisa dipersatukan kalau tidak ada komunikasi. Nah, Bapak bikin pemancar radio. Nah, disitulah Bapak memuntahkan rasa revolusionernya itu. Jadi pada saat itulah Bapak itu menggunakan radio untuk komunikasi dengan masyarakat. Jadi pada saat ultimatum dari Sekutu itu dijawab langsung. Bapak konsultasi dengan Gubernur Jawa Timur waktu itu, Pak siapa yang meninggal waktu Suryo. Pak Suryo itu. Pak Suryo. Ya, Pak Suryo bilang ya sudah balas saja ultimatum Sekutu ini. Dan Pak Suryo telepon ke Jakarta kan, telepon ke Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta yang sempat datang ke Surabaya itu kembali ke Jakarta, dia bilang bahwa terserah rakyat Surabaya. Jadi Pak Suryo menjawab ultimatum itu, Bapak dengan radionya menjawab lagi lebih keras dan menyerukan pada rakyat Surabaya untuk melakukan perlawanan. Jadi sebetulnya perang Surabaya itu perang total. Ya, orang kan bilang perang rakyat semesta. Itulah. Jadi belum terbentuk laskar-laskar yang baik, tapi ada juga pimpinan-pimpinan yang sudah banyak anak buah.
siapa tokoh yang menonjol jadi pimpinan. Hmm. Tapi kan strategi perang, taktik perang sebagainya kan belum punya. Jadi perang Ya. total. Ya. Nah, itulah sebabnya Belanda sempat tidak bisa bergerak berapa lama, sampai 3 minggu, sekutu-sekutu. Karena mereka bingung, ditembak sini, muncul sebelah sini, tambah sini. Jadi komunikasi juga belum ada. Ya, Kecuali sekarang kan pakai handy talkie atau pakai apa. Waktu itu ya pakai ya salah satunya pakai radio itu. Jadi radio itu memungkinkan menceritakan bahwa di sana ada pertemuan besar. Jadi pasukan harus ke arah kemana. Tapi itu pun sering dilakukan untuk menipu sekutu. Jadi misalnya pasukan ke sini, padahal pasukan sebenarnya ke arah sana dan sebagainya. Jadi dengan kode-kode itulah Bapak memberikan instruksi-instruksi pada pasukan-pasukan yang sedang bertempur. Gitu. Ya.